mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku selamanya. Selamanya. Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan lanjutkan program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Dan sebelumnya saya akan mulai dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada saat malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami akan lanjutkan pendalaman Alkitab. Tuhan tolong kami, memberikan urapan kepada kami, pengertian baru bagi kami, supaya kami boleh memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan lanjutkan pendalaman Alkitab, kitab Daniel. Minggu lalu kita sudah sampai pada Fatsal 5 ayat yang ke-16.
Sedikit saya mengulas bahwa Daniel ditawarkan hadiah yang muluk-muluk oleh raja, ya. Dan raja ini menggambarkan tentang dunia yang juga seringkali menawarkan hal-hal yang menarik, hal-hal yang sangat menarik bagi orang-orang percaya, ya, supaya kalau bisa orang-orang percaya mengalihkan pandangannya, jadi bukan lagi kepada Tuhan tetapi kepada hadiah. Nah, baiklah, tawaran yang disampaikan oleh raja itu ada 3 hal, yaitu yang pertama akan dikenakan pakaian ungu, dan ini adalah bicara mengenai kehormatan. Lalu yang kedua akan dikalungkan rantai emas, dan ini adalah bicara tentang kekayaan. Dan yang ketiga, kekuasaan sebagai orang ketiga. Ini adalah bicara tentang kedudukan, ya. Lengkap sekali apa yang ditawarkan oleh Raja Belsasar kepada Daniel. Tetapi kita akan melihat apa reaksi Daniel ketika dia ditawari hadiah oleh Raja Nebukadnezar. Nah, ayat yang ke-17 sampai kepada ayat yang ke-30 ini bicara mengenai kehancuran kerajaan Babel. Ini yang minggu lalu saya salah sebut. Saya mengucapkan kehancuran Raja Daniel, ya. Tetapi yang betul adalah kehancuran kerajaan Babel. Baik, kita akan baca ayat yang ke-17. Daniel 5 ayat yang ke-17 berkata begini. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku." Nah, saudara-saudara, ternyata Daniel dia menolak pemberian raja. Dan dia berkata, berikan saja kepada orang lain. Ya. Nah, kita melihat di sini hati daripada Daniel. Prinsip Daniel bahwa ternyata penawaran kuasa dan harta itu tidak menyilaukan Daniel. Ya. Daniel tidak tertarik. Justru Daniel menganggap tawaran daripada Raja Belsasar itu adalah merupakan penghinaan terhadap Allah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada sedikit pun Daniel ingin mencuri tentang kemuliaan Allah, ya, bagi dirinya sendiri. Daniel tidak mau untuk dipuji. Karena apa? Dia sadar kalau dia bisa mengartikan mimpi tulisan itu, kalau dia bisa mengartikan tulisan yang ada di dinding itu semua adalah merupakan pemberian daripada Tuhan, merupakan kuasa Tuhan yang mengurapi Daniel. Itulah sebabnya Daniel dia merasa tidak layak kalau dia harus menerima hadiah, ya. Daniel tidak gila hormat. Daniel tidak gila kekuasaan walaupun ditawarkan oleh Raja Belsasar, ya. Nah, 3 alasan Daniel menolak hadiah, ya. Ini penting kita perhatikan karena ini juga menyangkut teladan buat kita sebagai orang-orang percaya. Apabila dunia menawarkan hal-hal yang menarik buat kita, kita perhatikan ada 3 hal yang menjadi alasan kenapa Daniel dia menolak apa yang ditawarkan oleh Raja Belsasar. Yang pertama, ini adalah merupakan sikap tegas untuk tidak kompromi dengan dunia. Ya. Daniel tidak mau. Jangan sampai karena sogokan itu, jangan sampai karena hadiah itu, ya, lalu pada akhirnya nanti Daniel kompromi dengan hal-hal dunia. Dia tidak mau. Dia tegas. Lalu yang kedua, supaya dunia tahu
bahwa anugerah bukan berasal dari Babel tetapi dari Tuhan, ya. Jadi Daniel yang mau dianugerahi, ya, penghormatan, ya, dia berpikir bahwa anugerah itu bukan dari dunia, tetapi anugerah itu adalah daripada Tuhan. Lalu yang ketiga, menolak berada di bawah pengaruh Babel, ya. Daniel tidak mau lagi didikte, ya, karena hadiah-hadiah itu jangan sampai akhirnya dia didikte oleh raja karena terikat dengan hadiah-hadiah itu. Tetapi Daniel menolaknya karena Daniel dia tidak mau didikte oleh raja. Nah, ini juga harus menjadi prinsip kita sebagai orang-orang yang percaya. Untuk hal-hal dunia kita jangan mau kompromi, ya. Kita harus tahu, kita harus yakin bahwa kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Oleh anugerah dan pertolongan Tuhan kita sanggup melakukan hal-hal yang sulit bagi dunia. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Lalu yang ketiga, kita jangan sampai mau diperbudak oleh dunia, ya. Itu maknanya buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, lalu saudara-saudara, ayat yang ke-18 sampai ke-21 ini adalah merupakan penjelasan Daniel tentang tulisan yang ada di dinding, ya. Saya akan bacakan Daniel 5 ayat 18 sampai 21. Saya akan baca berkata demikian. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. 19. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang hendak dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Ayat 20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ayat 21. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu, ya. Kita perhatikan dari ayat yang ke-18 sampai 21 bahwa Daniel mulai dengan penjelasan dengan wibawa dan kuasa daripada Allah, dengan kemampuan dan kepercayaan dari Allah. Daniel seperti menegur Raja Belsasar, ya. Daniel menegur dosa Belsasar yang sudah dibuat oleh Raja Belsasar ini, ya. Ada dua teguran yang menarik kita perlu perhatikan. Yang pertama, dosa yang merupakan pengulangan terhadap dosa masa lalu, ya. Karena Belsasar menganggap remeh, ya, menganggap remeh dan tidak belajar dari pengalaman sejarah Raja Nebukadnezar sebagai pendahulunya.
terbukti ketika ia melakukan kesalahan yang sama. Ya, ini yang seringkali dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu dilihat oleh anaknya. Ya, kejatuhan orang tuanya dilakukan juga oleh anaknya. Nah, ini artinya bahwa Raja Belsasar dia tidak mau belajar dari sejarah. Ya, dia justru mengulangi apa yang sudah dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Lalu yang kedua, Belsasar terlalu berani mengotori peralatan bait Allah dengan hal-hal yang menajiskan. Ya. Hal ini dilakukan oleh Raja Belsasar dan ini mengundang murka Allah. Keberanian Belsasar mengotori peralatan bait Allah dengan hal-hal yang menajiskan dan memalukan. Ya, ini seringkali kekuasaan itu membuat orang tidak lagi dapat membedakan mana yang milik Allah dan mana yang milik sendiri. Mana yang boleh dipakai, mana yang tidak boleh dipakai. Itu karena kekuasaan daripada Raja Belsasar. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pelajaran buat kita sebagai orang-orang percaya di akhir zaman. Mari kita minta untuk kita dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Allah. Karena itu betapa pentingnya kita minta hikmat, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita mampu membedakan ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya. Nah, saudara, dua peringatan ini menggambarkan dua hal. Ya. Yang pertama, kita hubungkan dengan Daniel pasal 4 sebagai peringatan yang pertama, itu bicara mengenai 3,5 tahun pelayanan Yesus. Ya, atau bicara mengenai pelayanan Yesus selama 3,5 tahun, di mana bangsa Yahudi menolak Mesias, menolak Kristus, menolak kesaksian Yesus. Tapi peringatan yang kedua dalam pasal yang kelima ini berbicara mengenai menjelang 3,5 tahun aniaya antikris, ya. Dan ini berbicara mengenai keselamatan bangsa lain, ya, di mana bangsa lain yang bukan bangsa Yahudi, ya, akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, Mesias sebagai Kristus sebagai Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari kita sedang mengarah ke sana. Kita akan sampai kepada masa aniaya antikristus kalau Roh Kudus tidak mengangkat kita, mengasingkan kita, menyingkirkan kita, ya. Karena itu sekarang ini adalah saatnya untuk kita betul-betul membuka hati bagi Yesus. Adalah saatnya untuk kita benar-benar mengenal Tuhan, Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ya, karena saya melihat dalam firman Tuhan, di hari-hari terakhir akan banyak masa yang sukar. Di hari-hari terakhir ada orang-orang yang akan murtad, yang akan meninggalkan Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita mengerti lebih banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya kita akan pertolongan dan kelengkapan dari kuat kuasa Roh Kudus sehingga kita mampu melewati kesukaran demi kesukaran, ya. Di akhir zaman dikatakan orang akan menyombongkan diri, orang akan membual, orang tidak akan beribadah, sepertinya beribadah, tetapi sebenarnya hatinya
jauh daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita akan lanjut kepada ayat yang berikut dalam ayat yang ke-22 dari Fatsal 5, kitab Daniel 5 ayat 22 dan 23 berkata begini. Tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Ayat 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga, perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Ya. Belsasar mendapat teguran dari Daniel. Ya. Belsasar tahu benar tentang Raja Nebukadnezar, tetapi Belsasar tidak mau belajar dari peringatan pertama. Dia tidak mau merendahkan diri. Artinya dia sama seperti ayahnya yang menyombongkan diri, ya, sehingga seolah-olah berkuasa menghidupkan dan mematikan rakyatnya. Siapa yang dikehendaki untuk dibunuh, dia bunuh. Ya, dengan kekuasaannya itu, Belsasar juga dia tidak mau merendahkan diri. Dia tetap meninggikan diri. Lalu nasihat berikutnya, ya, karena dia menggunakan perkakas bait Allah untuk pesta pora dan penyembahan kepada berhala. Ini ditegur oleh Daniel, ya. Jadi begitu luar biasa wibawa daripada Daniel sampai dia berani menegur Raja Belsasar, ya. Dan Belsasar ini menggambarkan asal-usul antikris, ya, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya. Dan saudara-saudara, ketika dia menggunakan perkakas-perkakas di dalam bait Allah, kita juga tahu bahwa antikris itu juga adalah salah satu perkakas dalam bait Allah sebenarnya, tetapi berubah menjadi penyembahan berhala, ya. Jadi saudara-saudara, seperti firman Tuhan menjelaskan bahwa antikris itu bukan dari luar, tetapi antikris adalah dari dalam. Dia awalnya perkakas di dalam bait Allah, tetapi karena kesombongannya, ya, karena keangkuhannya, ya, dia mengagungkan dirinya seolah-olah dia lebih tinggi daripada Allah, ya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah pada malam hari ini kita belajar dari Raja Belsasar ini yang tidak mau belajar dari sejarah, dari pengalaman yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, biarlah melalui pengajaran kitab Daniel pada malam hari ini, kita mau menjadi seperti Daniel yang tidak gampang kompromi dengan dunia, yang tidak mau terkontaminasi dengan hal-hal duniawi. Bahkan dengan penuh keberanian
Daniel berani menegur raja karena dia ingin menegakkan kebenaran, karena dia ingin menjadi berkat, karena dia ingin menjadi terang, dia ingin menjadi saksi sehingga hidupnya berdampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, puji Tuhan, kita harus banyak berdoa hari-hari ini karena dunia akan menyeret kita kepada hal-hal yang membuat iman orang percaya itu gugur. Tapi kalau kita tetap memandang kepada Tuhan, berpegang teguh kepada Tuhan, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka saya yakin kekuatan Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya akhiri pemahaman Alkitab malam hari ini, saya akan tutup di dalam doa. Kembali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan buat malam hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami sudah pelajari itu boleh tertanam di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, menjadi teladan bagi kami. Kami mau belajar seperti Daniel untuk senantiasa berdiri atas kebenaran firman-Mu, meminta hikmat daripada Tuhan, dan kami tidak mau kompromi dengan hal-hal duniawi yang mungkin secara daging menarik, tetapi kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah itu dijauhkan daripada kami. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami semua supaya kami tetap dapat menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.